Pernahkah Anda terbangun di pagi hari dengan perasaan tidak senyaman dulu? Merasa ada yang berbeda, atau bahkan sedikit khawatir tentang apa yang terjadi di bawah sana? Seringkali, seiring bertambahnya usia, kita mulai menyadari perubahan pada tubuh kita, termasuk pada bagian yang sangat pribadi ini. Perubahan ini bisa memunculkan berbagai pertanyaan dan kadang membuat kita merasa cemas. Bukan rasa khawatir tentang fungsi, kebersihan, atau bahkan hanya sekadar merasa tidak sebugar dan sepercaya diri sebelumnya, adalah hal yang sangat wajar. Banyak pria di usia Anda merasakan hal yang sama, namun jarang sekali kita membicarakannya secara terbuka. Mungkin Anda berpikir, ini kan sudah kodrat usia, atau memang begini kalau sudah tua. Tapi, tahukah Anda? Ada rahasia kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Rahasia ini bukan tentang obat-obatan mahal atau prosedur rumit, melainkan tentang kebiasaan sederhana yang bisa Anda lakukan setiap pagi. Kebiasaan-kebiasaan ini, jika dilakukan secara rutin, dapat membantu Anda menjaga kesehatan area vital Anda, meningkatkan rasa nyaman, dan bahkan mengembalikan sedikit kepercayaan diri yang mungkin sempat hilang. Dalam video ini, kita akan membahas 7 kebiasaan penting yang perlu Anda lakukan setiap pagi untuk merawat organ pribadi Anda. Kebiasaan-kebiasaan ini dirancang khusus agar mudah diikuti, praktis, dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesehatan dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Siap untuk mengetahui rahasia ini, tonton sampai akhir karena ada satu hal yang mungkin akan mengejutkan Anda, yang seringkali terlewatkan namun sangat penting. Mari kita mulai dengan perawatan pertama yang seringkali terlewatkan, namun sangat mendasar dan krusial, yaitu kebersihan. Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa membersihkan area vital di pagi hari hanyalah sekadar rutinitas mandi biasa. Namun, saya ingin menekankan bahwa ada cara khusus dan perhatian ekstra yang perlu diberikan pada saat itu. Bayangkan, setelah tidur semalaman, tubuh kita memproduksi berbagai zat, termasuk keringat dan minyak alami, area penis, terutama jika tidak disirkumsisi atau jika Anda memiliki kulup, bisa menjadi tempat berkumpulnya sisa-sisa sel kulit mati, urin, dan smegma. Jika tidak dibersihkan dengan benar dan rutin, penumpukan ini bisa menyebabkan iritasi, peradangan, bahkan infeksi yang tidak hanya tidak nyaman tetapi juga bisa menjadi masalah kesehatan serius. Oleh karena itu, langkah pertama yang sangat penting adalah membersihkan dengan lembut dan menyeluruh. Gunakan air hangat, bukan air panas atau dingin yang ekstrim, karena air hangat membantu membuka pori-pori dan membersihkan dengan lebih efektif, tanpa membuat kulit kering atau iritasi. Hindari penggunaan sabun dengan pewangi atau bahan kimia keras. Sabun jenis ini bisa mengganggu keseimbangan pH alami kulit sensitif di area tersebut, yang justru bisa memicu iritasi, gatal, atau bahkan alergi. Pilihlah sabun bayi yang lembut, atau lebih baik lagi, cukup gunakan air bersih saja bagi Anda yang memiliki kulup. Sangat penting untuk menarik kulup secara perlahan ke belakang saat membersihkan. Membersihkan kepala penis dan bagian dalam kulup dengan lembut, lalu mengembalikan kulup ke posisi semula setelah selesai. Pastikan Anda membersihkan area di sekitar pangkal penis dan skrotum juga, karena area ini juga rentan terhadap penumpukan keringat dan kotoran. Setelah membersihkan, jangan lupa untuk mengeringkannya dengan benar. Kelembapan yang tertinggal di area lipatan atau di bawah kulup bisa menjadi lingkungan ideal bagi pertumbuhan bakteri dan jamur. Gunakan handuk bersih yang lembut dan tepuk-tepuk hingga benar-benar kering. Kebiasaan sederhana ini, jika dilakukan setiap pagi, adalah benteng pertama Anda melawan infeksi dan masalah kulit yang tidak diinginkan. Kemudian, mari kita beralih ke kebiasaan penting kedua, melakukan pemeriksaan mandiri harian. Ini mungkin terdengar seperti tugas, tetapi percayalah, ini adalah kebiasaan yang memberdayakan Anda untuk menjadi penjaga kesehatan Anda sendiri. Anggap saja ini sebagai perkenalan kembali dengan tubuh Anda setiap pagi. Sambil mengeringkan diri setelah mandi, atau bahkan saat buang air kecil pertama di pagi hari, luangkan waktu sebentar
untuk merasakan dan melihat area vital Anda. Apa yang perlu diperhatikan? Perhatikan perubahan warna kulit, seperti kemerahan atau kebiruan yang tidak biasa. Rasakan apakah ada benjolan, bengkak, atau gumpalan kecil yang baru muncul dan tidak ada sebelumnya. Cek apakah ada rasa nyeri atau sensitivitas yang tidak biasa saat disentuh. Perhatikan juga apakah ada cairan yang keluar dari ujung penis yang tidak biasa, seperti cairan berwarna atau berbau. Ini bukan tentang mencari-cari penyakit, melainkan tentang mengenal tubuh Anda dalam kondisi normalnya. Ada dan menemukan sesuatu yang berbeda atau mencurigakan. Jangan panik. Kebanyakan perubahan tidak selalu berarti sesuatu yang serius, tetapi mengetahui dan memeriksakannya ke dokter adalah langkah bijak. Deteksi dini adalah kunci dalam menangani banyak masalah kesehatan, termasuk yang berhubungan dengan organ vital. Ingat, tubuh Anda adalah rumah Anda, dan Anda adalah pengawas terbaiknya. Selanjutnya, kebiasaan ketiga adalah hidrasi yang cukup. Mungkin terdengar sepele. Apa hubungannya minum air dengan organ vital? Tapi, percayalah, ini adalah koneksi yang sangat fundamental. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air, dan setiap fungsi organ kita sangat bergantung pada hidrasi yang optimal. Ketika Anda bangun di pagi hari, tubuh Anda biasanya sedikit dehidrasi setelah berjam-jam tanpa asupan cairan. Memulai hari dengan minum segelas besar air putih adalah kebiasaan emas. Air membantu melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke area organ vital. Peredaran darah yang baik sangat penting untuk menjaga fungsi ereksi, karena ereksi sendiri adalah hasil dari aliran darah yang memadai ke penis. Selain itu, hidrasi yang cukup juga membantu menjaga elastisitas kulit dan jaringan, serta mendukung fungsi ginjal dalam membuang racun dari tubuh melalui urin. Urinda yang piat akibat kurang minum bisa menyebabkan iritasi pada saluran kemih, yang secara tidak langsung juga memengaruhi kesehatan area vital Anda. Jangan anggap remeh segelas air di pagi hari. Ini adalah fondasi untuk kesehatan optimal Anda sepanjang hari. Terakhir untuk bagian ini. Kebiasaan keempat yang tak kalah penting adalah gerakan ringan atau peregangan di pagi hari, terutama yang melibatkan area panggul. Banyak dari kita mungkin bangun tidur langsung beraktivitas, atau malah duduk dan berdiam diri. Padahal, menggerakkan tubuh di pagi hari, bahkan hanya dengan peregangan sederhana, bisa memberikan dampak luar biasa pada sirkulasi darah dan fleksibilitas otot untuk kesehatan organ vital. Peredaran darah yang lancar adalah segalanya. Anda bisa memulai dengan peregangan ringan seperti meregangkan kaki dan tangan di tempat tidur, lalu melanjutkan dengan beberapa gerakan pinggul atau panggul. Selama satu latihan yang sangat bermanfaat adalah latihan Kegel. Jangan salah sangka, latihan Kegel bukan hanya untuk wanita. Latihan ini sangat penting bagi pria, terutama di usia Anda, karena membantu menguatkan otot-otot dasar panggul. Otot-otot ini menyokong kandung kemih dan usus, dan juga memainkan peran penting dalam fungsi ereksi dan kontrol ejakulasi. Cara melakukannya sangat sederhana, bayangkan Anda sedang menahan kencing atau menahan buang angin. Rasakan otot-otot di sekitar area anus dan skrotum Anda mengencang ke atas. Tahan selama 3-5 detik, lalu rilekskan perlahan selama 3-5 detik. Ulangi ini 10-15 kali, 2-3 set setiap pagi. Anda bisa melakukannya sambil berbaring di tempat tidur, saat duduk di toilet, atau bahkan sambil minum kopi. Latihan ini tidak terlihat dari luar, namun dampaknya terasa signifikan di dalam. Menguatkan otot dasar panggul tidak hanya memperbaiki kontrol kandung kemih dan mengurangi risiko inkontinensia, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas ereksi dan orgasme Anda. Ini adalah investasi kecil waktu di pagi hari yang bisa memberikan dividen besar untuk kualitas hidup Anda. Nah, setelah kita membicarakan pentingnya kebersihan, pemeriksaan rutin, hidrasi yang cukup, dan menguatkan otot dasar panggul, mari kita lanjutkan ke kebiasaan penting lainnya yang juga bisa memberikan dampak besar bagi kesehatan organ vital Anda. Baik, mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju kesehatan organ vital yang optimal di usia Anda. Kita sudah membahas 4 kebiasaan penting, dan sekarang kita akan masuk ke kebiasaan kelima,
yaitu memilih sarapan yang sehat dan bernutrisi. Mungkin Anda bertanya, apa hubungan sarapan dengan kesehatan organ vital? Jawabannya adalah, tubuh kita ini adalah satu kesatuan yang saling terhubung. Bapak-bapak, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi setiap sistem dan organ, termasuk yang paling pribadi sekalipun. Sarapan yang sehat di pagi hari bukan hanya mengisi perut, tetapi juga memberikan energi yang stabil, menstabilkan kadar gula darah, dan yang terpenting, menyediakan nutrisi penting untuk mendukung fungsi pembuluh darah dan hormon. Pilihlah sarapan yang kaya serat, protein, dan lemak sehat. Hindari sarapan yang tinggi gula dan karbohidrat olahan seperti roti putih, sereal manis, atau gorengan yang berminyak. Makanan-makanan ini bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat diikuti penurunan drastis, membuat Anda lesu dan kurang berenergi. Bayangkan, organ vital Anda sangat bergantung pada aliran darah yang lancar dan sehat. Pembuluh darah yang sehat membutuhkan nutrisi seperti antioksidan, vitamin, dan mineral. Anda bisa mencoba sarapan dengan telur kaya protein dan vitamin D, oatmeal dengan buah-buahan kaya serat, atau bahkan tempe dan tahu yang diolah dengan cara direbus atau dikukus bersama sayuran hijau. Misalnya, sepiring nasi merah dengan tumis kangkung dan sepotong tempe orek, atau roti gandum dengan alpukat dan telur rebus. Tambahkan buah-buahan lokal seperti pisang, pepaya, atau mangga yang kaya vitamin dan antioksidan. Makanan-makanan ini membantu menjaga kesehatan pembuluh darah yang sangat vital untuk fungsi ereksi. Selain itu, beberapa nutrisi seperti zinc banyak terdapat di daging merah, kerang, dan biji labu dan L-arginin dari kacang-kacangan dan ikan diketahui berperan dalam produksi hormon testosteron dan oksida nitrat. Yang keduanya penting untuk kesehatan ereksi dan libido. Jadi, mulai sekarang, lihatlah sarapan Anda bukan hanya sebagai pengisi perut, tetapi sebagai bahan bakar penting untuk menjaga seluruh tubuh Anda berfungsi optimal, termasuk performa di sana. Selanjutnya, kebiasaan keenam yang sering diabaikan adalah mengelola stres di pagi hari. Kita tahu, hidup ini penuh dengan tantangan, dan stres bisa datang dari mana saja. Bahkan sebelum kita memulai hari, mungkin karena tumpukan pekerjaan, masalah keluarga, atau bahkan hanya kemacetan lalu lintas. Namun, tahukah Anda bahwa stres kronis bisa sangat merusak kesehatan organ vital Anda? Ketika kita stres, tubuh melepaskan hormon kortisol yang dalam jangka panjang bisa menekan produksi testosteron dan merusak pembuluh darah. Kortisol juga bisa menyebabkan vasokonstriksi, yaitu penyempitan pembuluh darah, yang tentu saja akan menghambat aliran darah ke penis dan mempersulit ereksi. Jadi bagaimana cara mengelola stres di pagi hari? Anda tidak perlu melakukan yoga yang rumit atau meditasi berjam-jam. Cukup luangkan 5-10 menit untuk menenangkan pikiran sebelum memulai aktivitas. Ini bisa sesederhana duduk tenang sambil menikmati secangkir teh hangat, mendengarkan lantunan musik favorit yang menenangkan, atau melakukan latihan pernapasan dalam. Coba tarik napas perlahan melalui hidung. Rasakan perut Anda mengembang. Tahan sebentar, lalu embuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali. Perhatikan napas Anda. Atau, jika memungkinkan, lakukan jalan kaki singkat di sekitar rumah atau halaman. Rasakan udara pagi yang segar. Dengarkan kicauan burung. Aktivitas fisik ringan di pagi hari juga merupakan cara ampuh untuk mengurangi stres dan melepaskan endorfin, hormon peningkat suasana hati. Mengurangi stres bukan hanya membuat Anda merasa lebih baik secara mental, tetapi juga secara fisik. Membuka jalan bagi aliran darah yang lebih baik dan menjaga keseimbangan hormon yang penting untuk kesehatan organ vital Anda. Ingat, pikiran yang tenang akan mendukung tubuh yang sehat. Dan yang terakhir, kebiasaan ketujuh adalah memastikan Anda mendapatkan paparan sinar matahari pagi yang cukup. Ini mungkin terdengar tidak biasa, tetapi sinar matahari pagi adalah sumber alami vitamin D yang luar biasa penting bagi kesehatan pria, terutama di usia senja. Vitamin D tidak hanya penting untuk kesehatan tulang, tetapi juga memainkan peran krusial dalam produksi testosteron, menjaga kesehatan pembuluh darah, dan bahkan mendukung fungsi kekebalan tubuh.
Kekurangan vitamin D seringkali dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, termasuk disfungsi ereksi. Sinar matahari terbaik untuk mendapatkan vitamin D adalah sinar matahari pagi sebelum jam 9 atau 10 pagi. Ketika radiasi UV-nya tidak terlalu kuat dan berbahaya, Anda tidak perlu berjemur dalam waktu lama. Cukup luangkan waktu sekitar 10–15 menit di luar rumah, dengan kulit terpapar langsung sinar matahari. Misalnya saat Anda berjalan-jalan di halaman, menyiram tanaman, atau hanya duduk di teras sambil membaca koran. Pastikan bagian kulit yang tidak tertutup pakaian terpapar sinar matahari. Tubuh Anda akan secara alami memproduksi vitamin D dari paparan sinar UV ini. Selain manfaat vitamin D, mendapatkan paparan sinar matahari pagi juga membantu mengatur ritme sirkadian Anda, yaitu siklus tidur bangun alami tubuh. Ritme sirkadian yang sehat sangat penting untuk kualitas tidur yang baik. Dan tidur yang cukup dan berkualitas juga berkorelasi langsung dengan tingkat testosteron dan kesehatan seksual secara keseluruhan. Jadi, jangan hanya berdiam diri di dalam rumah. Keluarlah sebentar di pagi hari, nikmati kehangatan sinar mentari, dan biarkan tubuh Anda menyerap manfaat alaminya. Sungguh luar biasa melihat bagaimana kebiasaan sederhana di pagi hari bisa membawa dampak besar. Bukan kini, kita akan menuju bagian akhir yang merangkum semua ini dan memberikan penutup yang menguatkan. Jadi, kita sudah membahas 7 kebiasaan penting yang bisa bapak-bapak terapkan setiap pagi untuk menjaga kesehatan organ vital Anda dan secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup Anda di usia senja. Kita mulai dari betapa krusialnya menjaga kebersihan area pribadi dengan lembut menggunakan air hangat atau sabun bayi. Lalu tidak lupa untuk selalu melakukan pemeriksaan mandiri di mana bapak-bapak bisa menjadi pengawas terbaik bagi tubuh sendiri. Mencari tahu apakah ada perubahan yang perlu diperhatikan. Kemudian, kita juga belajar betapa pentingnya memulai hari dengan segelas air putih untuk menjaga hidrasi dan melancarkan peredaran darah. Diikuti dengan gerakan ringan seperti peregangan dan latihan kegel yang sangat bermanfaat untuk menguatkan otot dasar panggul. Mendukung fungsi ereksi dan kontrol kandung kemih. Tak lupa, nutrisi juga memegang peran besar. Memilih sarapan yang kaya serat, protein, dan lemak sehat adalah investasi untuk kesehatan pembuluh darah dan hormon. Lalu, kita juga bicara tentang bagaimana mengelola stres di pagi hari. Bahkan hanya dengan beberapa menit bernapas dalam-dalam atau berjalan santai, dapat membantu menjaga keseimbangan hormon dan melancarkan aliran darah. Dan terakhir, jangan abaikan manfaat luar biasa dari paparan sinar matahari pagi yang cukup untuk vitamin D dan ritme tidur yang sehat. Mungkin saat ini bapak-bapak merasa, wah, banyak sekali yang harus dilakukan. Tapi, ingatlah, ini bukan tentang melakukan semuanya sekaligus dalam satu waktu. Ini tentang memulai dari 1 atau 2 kebiasaan yang paling mudah untuk Anda terapkan. Lalu secara bertahap menambahkan yang lain. Bahkan perubahan kecil ini adalah investasi besar untuk kesehatan dan kebahagiaan Anda. Kesehatan organ vital bukan hanya tentang fungsi seksual semata, tetapi juga tentang kenyamanan, kebersihan, kepercayaan diri, dan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Ketika Anda merasa nyaman dan percaya diri dengan tubuh Anda, termasuk bagian yang pribadi ini, itu akan terpancar dalam segala aspek kehidupan Anda. Saya tahu, membicarakan topik ini mungkin terasa sedikit tabu atau canggung bagi sebagian orang. Namun, sebagai seorang yang berfokus pada kesehatan, saya percaya bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Dengan mengetahui apa yang perlu dilakukan, bapak-bapak bisa mengambil alih kendali atas kesehatan Anda sendiri, tanpa harus merasa malu atau khawatir sendirian. Ingatlah, tubuh Anda adalah aset paling berharga yang Anda miliki, dan merawatnya dengan baik adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Jangan biarkan usia menjadi alasan untuk mengabaikan perawatan yang penting ini. Justru di usia senja inilah, perawatan rutin dan konsisten akan memberikan perbedaan yang paling signifikan. Saya sangat ingin mendengar cerita Anda. Apakah bapak-bapak sudah menerapkan salah satu kebiasaan ini?
Atau mungkin ada tips lain yang ingin bapak-bapak bagikan berdasarkan pengalaman pribadi. Mari kita saling berbagi dan mendukung satu sama lain di kolom komentar di bawah. Pengalaman Anda bisa sangat bermanfaat bagi pria lain yang mungkin mengalami hal serupa. Jika video ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi Anda, mohon berikan jempol ke atas atau like video ini. Ini membantu video ini menjangkau lebih banyak pria yang mungkin membutuhkan informasi serupa. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini. Dengan berlangganan, bapak-bapak tidak akan ketinggalan video-video penting lainnya dari saya tentang berbagai topik kesehatan yang relevan untuk usia Anda. Ada banyak lagi rahasia dan tips praktis yang akan saya bagikan di masa mendatang. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai akhir. Ingat, usia hanyalah angka. Anda berhak menjalani hidup terbaik Anda di setiap fase, dengan tubuh yang sehat, pikiran yang tenang, dan rasa percaya diri yang tinggi. Teruslah bersemangat, teruslah peduli dengan diri sendiri, dan hiduplah dengan penuh vitalitas.